Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan coba sharing bagaimana menginput penerimaan pajak pada OPD BPKAD dengan menggunakan template STBP terbaru sampai dengan terbaca pada laporan realisasi anggaran. Oke, langsung saja. Setelah kita siapkan data yang akan diinput, saya sampelkan di sini adalah pajak andesit senilai 3.560.000. Akan saya input pada OPD BPKAD dengan menggunakan user bendahara penerimaan BPKAD. Di sini saya sudah login menggunakan user bendahara penerimaan BPKAD. Kemudian saya akan langsung ke menu penatausahaan penerimaan. Pada menu STBP, pilih pendapatan. Kemudian klik tambah pada kolom kanan atas. Kemudian inilah tampilan template terbaru dari STBD RI. Yang pertama kali dilakukan adalah memilih sub SKPD. Dalam hal ini adalah BPKAD. Kemudian untuk tanggalnya saya sesuaikan dengan data, yaitu tanggal 1 Agustus. Kemudian untuk keterangan saya akan kopikan dari data yang sudah tersedia, yaitu pajak andesit. Kemudian untuk metode penyetoran non tunai. Untuk rekening penerimaan, silahkan klik pilih rekening di sini. Pastikan nama banknya sudah benar, kemudian klik pilih. Lalu lanjutkan pilih rekening di sini. Sesuai dengan inputan, yaitu pajak, maka pilih jenis pendapatan pajak daerah, kemudian pilih rekening. Apabila belum muncul, silahkan filter dengan menggunakan nama akun, lalu ketikkan nama pajak yang akan dicari, yaitu andesit. Setelah ketemu, kemudian klik pilih akun ini. Lalu untuk nominalnya, saya akan copy juga dari data yang sudah saya siapkan, kemudian pastekan. Kemudian klik tambah rekening. Ya, setelah itu kemudian klik konfirmasi, lalu bisa dibaca kembali atau dipastikan kembali inputan sudah benar dari sub SKPD, tanggal, keterangan, metode, rekening, dan akun atau rekening yang dipilih. Apabila sudah yakin, silahkan klik tambah sekarang. Ya, satu inputan pajak pada OPD BPKAD sudah berhasil diinput. Lalu, langkah selanjutnya adalah logout dan login kembali menggunakan NIP PPK BPKAD. Setelah login menggunakan NIP PPK BPKAD, silahkan klik menu penatausahaan penerimaan, kemudian STBP, kemudian pilih pendapatan, dan pada tab belum diverifikasi maka akan muncul satu inputan pajak tadi yang belum diverifikasi atau belum dibuat. Maka tugas PPK adalah memverifikasi lewat menu aksi. Pada menu aksi silahkan klik kemudian pilih verifikasi. Apabila diyakin sudah benar data yang diinput oleh bendahara penerimaan, maka PPK SKPD bertugas untuk memproses verifikasi. Ya, verifikasi sudah berhasil dilaksanakan pada user PPK SKPD, kemudian dilanjutkan dengan user PA atau pengguna anggaran untuk mengotorisasi STBP. Saya akan logout dan login kembali menggunakan NIP pengguna anggaran. Setelah login menggunakan NIP pengguna anggaran, silahkan cari menu penatausahaan, kemudian pilih penerimaan, kemudian klik STBP, kemudian klik pendapatan. Nah, di sini saya akan pilih tab yang sudah diverifikasi, karena status sebelumnya sudah verifikasi oleh PPK. Maka pengguna anggaran tinggal melakukan menu aksi, kemudian pilih otorisasi. Apabila diyakin sudah benar, maka klik proses sekarang. Sekarang sudah berada pada tab sudah diotorisasi. Namun, STBP ini belum bisa terbaca pada laporan realisasi anggaran karena belum divalidasi dan belum dibuatkan STS. Setelah diotorisasi, langkah selanjutnya adalah kembali logout dan login menggunakan NIP bendahara penerimaan untuk membuat STS.
Ya, setelah login menggunakan NIP bendahara penerimaan kembali, kemudian pilih penata usahaan penerimaan, lalu pilih menu STS, kemudian klik STBP, karena kita akan membuat STS untuk pendapatan. Di sini kemudian klik tambah, lalu pilih sub SKPD yaitu BPKAD. Untuk tanggal saya akan samakan dengan tanggal STBP. Kemudian untuk tanggal ajuan saya akan samakan juga dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 1 Agustus. Mengetahui otomatis akan terisi karena pilihannya hanya satu. Untuk informasi rekening bank silahkan pilih sesuai dengan rekening pada OPD Bapak Ibu. Kemudian untuk keterangan saya akan masukkan nama rekening pajaknya menggunakan kata setoran. Kemudian klik cari STBP. Maka akan muncul nilai 3.560. Inilah yang akan kita buatkan STS-nya. Maka dari itu silahkan centang kotak di sebelah kanan, kemudian klik konfirmasi. Apabila sudah yakin dengan data yang kita buat, maka klik tambah sekarang. Maka STS sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah agar STS tersebut terbaca pada buku kas penerimaan bendahara, maka perlu divalidasi oleh BUD. Oleh karena itu, kita akan logout dan kemudian login kembali menggunakan user kuasa BUD. Atau apabila OPD Bapak Ibu adalah OPD selain BPKAD, silahkan menghubungi operator user kuasa BUD atau untuk memvalidasi STBP yang sudah Bapak Ibu buat agar nantinya pada BKU bendahara penerimaan akan terbaca. Ya, di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana proses validasi pada user kuasa BUD saja. Pada menu penata usahaan, silakan klik penerimaan, kemudian STBP, kemudian pendapatan, dan silakan cari tab sudah diotorisasi. Sebelum itu, pilih terlebih dahulu SKPD-nya, yaitu BPKAD. Maka akan muncul satu STBP yang statusnya belum validasi. Inilah yang dilakukan oleh operator user kuasa BUD untuk memvalidasi setiap STBP yang dibuat oleh OPD berpendapatan agar muncul pada BKU penerimaan, OPD, dan BKU Pemda. Klik menu aksi, kemudian klik validasi. Ini langsung saja kita proses sekarang. Ya, data sudah berhasil divalidasi, maka otomatis akan sudah muncul di BKU penerimaan OPD. Kita akan coba lihat pada BKU penerimaan OPD. Pada penatausahaan penerimaan, klik laporan, kemudian pilih BKU penerimaan. Kemudian untuk periode tanggal, karena tadi inputannya adalah tanggal 1, maka saya akan coba range dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 2. Nah, di sini akan muncul satu entrian pajak, yaitu pajak undesit. Di sini saldo kas di bendahara penerimaan sudah 0 karena STBP tersebut sudah dibuatkan STS-nya dan sudah divalidasi oleh kuasa BUD. Apabila belum divalidasi oleh kuasa BUD, maka pada kas bendahara penerimaan akan muncul saldo senilai angka pajak atau retribusi yang belum divalidasi. Gitu teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana angka ini terbaca pada laporan realisasi anggaran di SIPD Akla. Setelah melihat PKU penerimaan pada bendahara penerimaan, selanjutnya tugas akan berpindah pada tugas akuntansi untuk mengapprove pendapatan yang sudah di-entry. Maka kita akan langsung saja keluar dari menu penata usahaan dan masuk ke menu akhlak. Saya akan klik akuntansi, kemudian reload. Ya, di sini nanti ada menu journal to approve, kemudian pilih pendapatan, pilih SKPD yaitu BPKAD, kemudian transaksi penerimaan, dan untuk tanggal awal serta tanggal akhir akan saya setting langsung 1 Agustus sehingga lebih terfilter. Nah, di sini ada satu pajak yang tadi sudah kita input namun belum kita approve. Apabila pajak ini belum kita approve, maka di LRA atau laporan realisasi anggaran
belum akan terbaca. Setelah kita approve STBP-nya, nanti baru akan terbaca pada laporan realisasi anggaran. Contohnya, klik menu aksi, lalu klik approve, dan klik ya. Ya, jurnal STBP-nya sudah kita approve, dan satu lagi yang harus kita approve adalah setorannya atau STS-nya. Di sini sama seperti sebelumnya, klik aksi dan klik approve, lalu klik ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dapatnya pada laporan keuangan LLA. SKPD BPKAD untuk tanggalnya akan saya setting 1 Agustus saja. Untuk klasifikasinya 6, kemudian saya klik terapkan. Nah, di sini akan muncul pajak yang sudah kita input sebelumnya, yaitu pajak anunsip senilai 3.560.000 karena posisi sudah kita approve. Gitu ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas apabila terjadi kesalahan pada rincian atau angka, bagaimana cara kita mengubah STS dan STBP yang sudah di-approve dan sudah terbaca pada laporan realisasi anggaran. Hari ini sampai sini dulu, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktikkan di OPD teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.